Halo guys, kenalin nama gue Dinan. Di video kali ini gue mau coba nih bikin video tentang berita-berita kriminal gitu. Ya ini video pertama ya, jadi semoga nggak jelek-jelek amat lah ya. Dan kalau emang ternyata bagus, ya udah gue bakal lanjut. Dan kalau emang jelek, ya udah emang mungkin bukan rezekinya kali ya. Oke, langsung aja. Kita pertama bahas kejadian di Indonesia, tepatnya di ibu kota kita tercinta yaitu Jakarta. Jadi di sini ada nama-nama karakter yang gue samarin ya, karena gue nggak mungkin pakai nama asli. Di sini ada cowok yang namanya Dono, umurnya 23 tahun. Ada yang namanya Dini, itu 19 tahun. Dan ada juga yang namanya Dena. Dena itu yang nggak tahu ya umurnya berapa ya. Jadi Dono sama Dini ini tadinya pacaran. Cuman sekarang dia udah berubah nih statusnya jadi mantan. Cuman info kenapa mereka putus ya nggak ada ya, nggak ada info sampai ke situ. Pokoknya mereka putus aja dan jadi mantan. Tapi gosipnya sih ya, katanya mereka putus nih gara-gara si Dini tuh punya pacar baru, teman kerjanya juga. Itu namanya yang tadi tuh, yang namanya si Dena-Dena itu. Cuma yang nggak tahu ya mana info yang benar mana yang enggak. Nah, jadi kejadiannya itu diawali pada saat si Dono, ya mantannya itu, dia tiba-tiba datang ke tempat kerjanya Dini. Tempat kerjanya Dini itu semacam kayak apa ya, kayak tempat-tempat ekspedisi gitu yang brand juga kalian pasti tahu dan pasti kalian sering banget pakai kalau misalkan mau ngirim barang atau mau beli paket dari Shopee, Topet dan lain-lain. Jadi si Dono itu datang ke kantornya Dini. Dia niatnya mau nyari Dini, ya niatnya mau dijelek ya. Tapi pas nyampe di sana ternyata dia ngeliat si Dena lagi tidur-tidur santai. Ya emang dasar dibenci sama Dena ya, karena kan menurut dia itu pacar barunya Dini. Jadi si Dono itu tiba-tiba ngelempar helm nih ke si Dena yang posisi lagi enak-enak tidur. Jadi bisa dibayangin ya gimana rasanya orang lagi enak-enak tidur tiba-tiba dilempar helm. Dan akhirnya mereka berantem nih berdua nih. Mereka berantem ya lumayan ya, baku hantam. Sampai akhirnya dipisahin sama karyawan-karyawan lain yang ada di situ. Si Dini pun ikut misahin, dan setelah si Dini misahin akhirnya suasananya udah lumayan tenang nih. Di situ si Dono ya, si pelaku ya, dia ngajak Dini ke lantai 3 atau ke lantai atas. Modusnya katanya supaya bisa kita omongin baik-baik lah ya, jadi biar masalah cepat selesai. Ya si Dini mau aja, karena kan dia mikirnya kan ya biar lebih cepat selesai, jadi mereka mendingan ngomong baik-baik gitu. Si Dena ini pun ya udah ngebiarin aja, teman-temannya juga ngebiarin aja mereka naik berdua, karena kan nggak mau ikut campur lah, dan kalau emang bicara baik-baik bisa selesai ya kenapa enggak gitu. Nah ternyata di lantai 3 kejadiannya nggak sesimpel itu. Nggak cuma mereka diskusi hangat akhirnya mereka baikan, enggak gitu. Akhirnya ternyata si Dini ini malah diudah paksa ya, dianiaya juga sama si Dena. Nah kirain kan udah selesai gitu doang, ternyata enggak, emang si Denanya ini emang nggak bener, ada agak sakok otaknya. Jadi dia posisinya kan si Dini kan masih nggak pakai baju, namanya habis dia udah paksa kan, itu dia nggak berdaya juga. Nah si Dena ini ngerekam si Dini yang posisi lagi tanpa busana, dan dia pakai itu buat ngancem si Dini supaya si Dini nggak ngelapor polisi. Jadi kalau misalkan si Dini berani ngelapor polisi, katanya dia bakal nyebarin ini ke sosmed. Nah akhirnya si Dini takut dong, tapi si Dena ini emang rada-rada ya emang udah nggak bener aja ya otaknya ya. Dia untuk lebih yakin ke si Dini, dia akhirnya nge-upload rekamannya beberapa detik ke status WhatsAppnya, dan akhirnya udah beberapa orang yang lihat. Nah abis itu kan sampai di-upload segala ya ke status WA-nya ya, otomatis udah beberapa orang yang lihat. Setelah kejadian itu si Dini pun akhirnya nggak berani nih, dia nggak berani ngelapor polisi, dia bahkan nggak cerita ya ke teman-temannya ya di lantai 3 tuh ada kejadian apa, karena dia takut sampai videonya itu disebarin ke medsos, karena dia mikirin masa depannya dong, dia malu atau segala macem. Cuman akhirnya ya setelah dipendem ya, namanya orang pasti ada batas stresnya juga ya, ada batas kesabarannya juga. Akhirnya dia ngelapor ke orang tuanya. Akhirnya dia dan keluarganya itu bareng-bareng sama-sama ke kantor polisi nih buat ngelaporin kejadian itu. Nah nggak makan waktu lama, akhirnya polisi pun berhasil nih nangkep nih pelaku nih, si Dena ini. Salah, si Dono. Nah kalian di sini pasti ada bingungnya dong, di lantai 3 kan ada kejadian kayak gitu, masa sih teman-temannya nggak ada yang tahu, Dena juga nggak ada yang tahu, sampai nggak ada yang nyamperin ke lantai atas. Ya kalau menurut pengakuan mereka sih emang nggak ada yang tahu ya,
Jadi mereka tuh taunya mereka lagi ngobrol baik-baik aja buat menyelesaikan masalah, dan mereka juga nggak mau ikut campur ya tentang hubungan orang sampai kayak gitu-gitu. Dan setelah kejadian pun Dini katanya juga nggak ngaku, ya mungkin karena takut kali ya, namanya diancam video disebar di medsos gitu. Ya udah, jadi gitu ya untuk kejadian, kronologi kejadiannya yang terjadi di Jakarta. Semoga bermanfaat, dan baik lagi ya, kita cukup tahu aja, jangan sampai kita mengalami kejadian kayak gini. Oke, kalau misalkan suka video ini boleh like, comment, dan subscribe video ini. See you, thanks, bye.